Ya udah, nggak usah basa-basi. Blue Lock episode 12. Spoiler, kita mulai. すげえ面白い。おいナギ、今のやるぞ。こいつ俺たちのPrediksi episode 12 Blue Lock mungkin akan dimulai dengan pemberitahuan dari Ego kepada peserta Blue Lock yang telah lolos seleksi tahap pertama. Tahap kedua Blue Lock akan ditahan untuk sementara waktu. Alasannya sih karena stratum lain itu ada yang belum selesai. Kiranya mereka itu disuruh buat latihan fisik tanpa bola. Latihan fisiknya ini di sini cukup gawendeng ya. Latihan stamina, latihan tubuh ekstrim, latihan beban, sama lari. Wes, ini benar-benar kayak latihannya Om Botak Saitama wes. Kelihatan Isagi sama teman-temannya itu cukup cuapek banget ya. Pokoknya struggling wes di latihan ini. Setelah 10 hari latihan kayak gitu dengan kondisi cuapek, akhirnya ada pengumuman lagi dari Ego kalau seleksi tahap 2 siap dilaksanakan. Mereka semua disuruh pakai seragame dan kumpul di suatu tempat. Dengan semangat anime, mereka itu dikumpulno di suatu pentagon gitu. Akhirnya mereka ketemu orang dari stratum lain dan mereka sadar kalau semua orang pakai seragam cuman dari tim V, W, X, Y, sama Z. Jadi gak ada kasta A, B, C yang nentuin ranking tinggi itu gak ada. Ego ngomong kalau ndek Blue Lock cuman ada 5 stratum dan mereka semua dikasih tim dari V sampai Z supaya mereka berkembang di lingkungan yang mereka pikir buruk supaya ngapus kepedean mereka. Di sini juga digambarin bahwa Noel Noah, striker terbaik di dunia itu juga dibesarin di lingkungan kumuh, jadi dari bawah gitu ya. Habis ngejelasin kayak gitu, akhirnya seleksi tahap 2 dimulai. Di seleksi tahap 2 mereka bakal diberi 5 babak dan mereka harus lolos semua sebelum nanti yang terpilih bakal ikut camp pelatihan sama 5 pemain terbaik di dunia. Habis itu mereka yang siap disuruh masuk sendirian buat seleksi tahap 2. Yang berhasil lolos bakal ketemu lagi dan yang gak lolos bakal turu di rumah. Di tengah orang-orang yang pada belum paham, ada satu orang yang ambil bola, terus tendang lambung ke udara. Terus orang itu ambil bola lagi, terus ditendang lagi ke arah bola pertama. Semua pada terkejut sama orang ini. Habis itu dia ngomong, "Buka pintunya, pemanasanku sudah selesai." Gile, kulpet ya, ini sumpah bocil-bocil pasti pada suka sama karakter ini. Habis dia masuk ke pintu pertama, mereka pada kaget kalau namanya itu adalah Itoshi Rin. Itoshi itu nama salah satu pemain terbaik di dunia dari generasi baru. Dan spoiler ayo, si Rin ini adalah adiknya dari Itoshi Sai, pemain gelandang terbaik di dunia. Aku lupa namanya. Pokoknya Itoshi Sai lah seingatku. Ntar ya tak kasih gambarannya ya. Pokoknya yang kita lihat di anime rambutnya merah itu wes yang di awal-awal. Di sini Ikaguri itu kelihatan kayak ketar-ketir ngelihat kekuatannya Rin. Untung aja ada temennya yang nenangin si Ikaguri dan ngembaliin motivasi dari orang-orang di tim Z ini. Pemain selanjutnya yang maju adalah Isagi. Dengan yakin dia masuk sendirian dan tiba di suatu ruangan kecil dan ketemu kiper Blue Lock dan disediain bola. Seleksi tahap 2 Blue Lock Isagi pun akhirnya dimulai. Musuhnya adalah kiper manusia Blue Lock dengan panel gawang di belakangnya. Isagi paham kalau dia itu disuruh buat ngebobol gawang si kiper dengan pergerakan yang makin lama itu makin sempit. Akhirnya Isagi mulai cari gol dengan nendang bolanya yang harusnya sih kelihatannya waktu di shoot itu gerakan bola pasti gol. Sayangnya tiba-tiba manusia Blue Lock itu gerak dan nepes bola Isagi. Di sini Isagi nyadar kalau kipernya itu bukan kiper kaleng-kaleng. Kelihatannya juga Isagi disuruh nyetak 100 gol dalam waktu 90 menit. Dengan ini ego pemain itu benar-benar dilatih. Isagi mulai semangat. Tiba-tiba kelihatan bola datang dari kiri. Karena Isagi udah paham situasi ini tanpa gerakan sia-sia, Isagi nge-shoot bolanya pakai jutsu barunya yaitu tendangan volley dan gol. Isagi terus nge-shoot sampai 30 gol. Habisnya 30 gol, moro-moro levelnya itu tiba-tiba naik dan rintangan mulai muncul di depan kiper.
Isagi yang lihat itu mulai nge-shoot dan karena ada rintangan, ngegolin itu jadi makin sulit kan. Di sini terungkap fakta bahwa manusia Blue Lock yang dipakai ini udah diprogram dari data kiper terbaik di dunia. Dengan naikin akurasinya, Isagi berhasil ngegolin di level kedua. Kelihatannya di sini Isagi itu mulai membaik dalam analisisnya dan akurasinya. Akhirnya golnya kurang 40 dan waktu sisa 42 menit. Levelnya moro-moro itu naik ke level max. Baik yang awalnya gak gerak atau rintangan yang awalnya gak gerak tiba-tiba gerak. Bener-bener kayak simulasi depan gawang wis. Bola yang datang pun makin cepat dan makin sulit buat diterima. Kata Ego di sini melibatkan umpan tingkat tinggi dan rintangan yang bergerak. Memahami situasi, reaksi, akurasi, kualitas tendangan, dan stamina adalah kunci buat lolos dari seleksi ini. Di sini dipastikan supaya gak ada penipu yang ngandelin temennya yang lolos di Blue Lock. Isagi mulai sadar bahwa selama ini dia ngandelin teman-temannya buat nyetak gol. Dan dia mulai haus kekuatan. Karena gak gol-gol, Isagi itu mulai nyeting kekuatannya yang dipakai dengan kondisi kayak gini. Dan akhirnya formula golnya Isagi itu mulai kebentuk di sini ya. Ego sama Anri-chan itu kayaknya mulai tertarik nih sama perkembangan Isagi. Dengan waktu sisa 5 menit, Isagi akhirnya lolos dan optimis buat babak kedua. Isagi sampai di suatu ruangan yang penuh sama orang-orang yang udah lolos babak pertama duluan. Dan ada tulisan lanjut satu tim 3 orang. Isagi mulai sadar keadaannya di mana dia harus cari 2 orang lagi buat satu tim sama dia. Hal yang menarik Isagi di sini tuh ada Reo dan Nagi di antara para pemain. Lalu Bachira datang ke ruangan penanda dia juga lolos babak pertama. Isagi lalu diskusi nih bareng Bachira tentang tim mereka. Isagi ngusulin Kunigami atau Chihiri. Tapi karena mereka belum datang, Isagi sama Bachira mutusin buat milih yang ada aja duluan, yang datang duluan gitu loh. Antara Kunigami atau Chihiri. Tiba-tiba Nagi datengin mereka. Reo yang lihat itu kaget soalnya gak ngira Nagi bakal tertarik sama Isagi. Kan akhirnya itu Nagi itu ngajak join si Isagi yo. Bachira dan Isagi itu akhirnya rembukan. Dan Isagi ya di sini ya mutusin gak bisa ikut mereka. Gak diduga karena denger itu Nagi tiba-tiba mutusin buat ikut timnya Isagi sama Bachira. Bayangin gimana perasaannya kalian jadi Reo di sini. Udah optimis satu tim sama sahabat kalian, tiba-tiba sahabat kalian tuh mutusin buat ikut tim lain dan ninggalin kalian. Sobakis itu. Habis itu ada sedikit perdebatan antara Reo dan Nagi. Nagi ngelurusin kalau Reo itu adalah orang yang ngajarin dia main bola dan pengen jadi yang terbaik bareng, tapi ternyata mereka kalah. Di sini kelihatan egonya Nagi itu mulai keluar dan dia mau berkembang dan gak ngerasain frustasi yang sama lagi. Ngedenger hal itu, akhirnya Isagi sama Bachira itu sepakat buat nerima Nagi dan lanjut ke babak selanjutnya. Gak lupa, Nagi itu pamit sama si Reo buat nunggu dia di babak selanjutnya. Akhirnya tim baru terbentuk dan mereka siap buat ke babak selanjutnya. Waktu sampai di ruangan baru, tim Isagi itu ketemu tim Rin yang waktu di awal babak 2 pamer tendangannya itu loh. Dan seleksi kedua babak ketiga dimulai 3 versus 3. Harusnya kalau pengen bagus episode 12 itu berhenti di sini ya. Menurut kalian gimana? Kalian bisa komen aja di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau like, share, and subscribe. Dan sampai ketemu lagi di next video. Namaku Koko. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.